Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kecemasan, lagi-lagi mengenai kecemasan. Dan saya selalu berangkat dari point of view bahwa mengidentifikasi itu crucial. Identification is very crucial. Mengidentifikasi kecemasan kita itu sangat penting. Ini dalam rangka juga mengenal diri sendiri. Dan salah satu fitur dari kecemasan adalah intolerance of uncertainty. Intoleran ketidakmampuan kita mentoleransi, dan uncertainty itu ketidakpastian. Ketidakmampuan kita mentoleransi atau menghadapi sesuatu yang kita anggap nggak pasti, belum clear, belum jelas. Dan ini fitur anxiety meskipun kalau dari yang saya pelajari banyak ditemukan di GAD atau Generalized Anxiety Disorders atau gangguan cemas yang salah satu cirinya adalah dia worry all the time. Jadi dia cemas pada banyak hal lah, nggak cuma satu situasi aja, banyak hal yang nantinya akan memberikan banyak efek samping dari utamanya tadi cemas pada banyak hal. Nah, kita ketika punya intolerance of uncertainty tadi, kita akan berusaha mencari certainty, mencari kepastian, mencari kejelasan. Misalnya, biar gampang pakai contoh ya, orang tua yang anaknya mungkin lagi kuliah di luar kota, lagi studi di luar negeri, itu ketika nggak ada kabar sehari, itu cemas luar biasa. Sehingga si orang tua ini WhatsApp terus, nelponin terus. Karena pada saat itu dia nggak mendapatkan kejelasan kabar dari anaknya. Kabar anaknya tidak pasti menurut dia. Sehingga dia berkali-kali WhatsApp, berkali-kali nelpon, berkali-kali coba video call. Itu cara dia untuk mencari certainty tadi. Atau juga misalnya apa ya, pekerja atau pelajar mungkin. Kita pekerja dulu deh biar gampang. Pekerja yang mungkin sedang diminta menyusun laporan akhir oleh atasannya. Dia mungkin berkali-kali minta reassurance atau jaminan, ya reassurance itu jaminan ya, dari seniornya bahwa apa yang dia kerjakan tuh benar, nggak ada yang salah. Coba lagi, cek lagi, kirim email lagi, terus datang lagi, Mas, bener gak nih mas? Mbak, bener gak sih mbak? Coba cek lagi mbak gitu. Mungkin ke satu senior kurang cukup, cari lagi ke senior yang lain. Supaya seakan-akan gini, ketika ada senior yang bilang, udah cukup nih, udah bagus kok, itu menjadikan jaminan bahwa masa depan dia atau presentasi dia minggu depan itu akan pasti berhasil. Sekali lagi ingat, dia merasa masa depan itu penuh ketidakpastian dan dia nggak nyaman dengan itu. Dia nggak bisa toleransi dengan ketidakpastian, sehingga dia berusaha cari reassurance, jaminan. Atau bahkan mereka juga nggak cukup tuh dengan satu reassurance dari senior di kantor. Bisa jadi nanti seniornya udah bilang cukup, tapi dia masih berpikir kayaknya kurang deh gitu. Karena dari penjelasan dari buku yang saya baca, even worry-nya, khawatirnya, sikap khawatirnya itu sendiri menjadi salah satu cara si individu untuk mencari reassurance, mencari kepastian untuk masa depan. Seakan-akan dia kalau nggak worry itu masa depan tuh jauh lebih tidak pasti. Jadi itu disebut positive belief about worry. Ada beberapa klien yang berpikir worry atau khawatir itu justru akan berdampak positif sama dia, karena dia akan menjadi lebih alert, lebih aware, lebih siap, lebih tahu untuk bisa menghadapi masa depan yang tadinya penuh ketidakpastian. Atau misalnya dari contoh pekerja, mungkin pelajar yang mau presentasi skripsi misalnya deh, mahasiswa berarti ya, atau disertasi yang mahasiswa magister. Dia mungkin role play
diulang-ulang sama temennya. Gue udah bener gak sih ngomongnya gitu? Atau mungkin dia lagi mau ikut lomba. Gue bener gak sih? Coba deh lo cek lagi deh gitu. Ada yang salah gak? Mimik gue gimana? Ekspresi gue gimana? Intonasi gue gimana gitu. Dicek lagi berulang-ulang. Karena sekali lagi itu cara dia supaya dia mendapatkan reassurance atau jaminan bahwa ketika dia tampil pas presentasi, setidaknya pasti dia berhasil, dia pasti sukses. Karena sekali lagi dia intolerance of uncertainty, gak mampu mentoleransi sesuatu yang tidak pasti, tidak penuh kejelasan. Atau misalnya dalam konteks relationship mungkin, nah ini nih Mind and Brain, viewersnya atau followersnya banyak masih millennials. Jadi ketika punya pasangan gitu, sebenarnya nggak masih millennials ya. Millennials juga sih yang kalau udah menikah juga mungkin yang masih muda kan millennials hitungannya ya. Ya intinya punya pasangan lah gitu lah. Punya pasangan, terus pasangannya nggak ada kabar gitu. Itu luar biasa cemasnya, uncertainty-nya luar biasa. Gitu. Jadi dia akan mencari cara supaya dia lebih certain, dia lebih merasa pasti, merasa ada jaminan, reassurance. Meskipun ada orang bilang, nah tapi kan itu bukannya betul. Baik ya Mas ya, misalnya ketika kita mau presentasi kita ngulang-ulang, kita tanya benar atau enggak. Atau ketika misalnya kita mau tadi bikin laporan gitu ya, kita ulang-ulang gitu. Kita khawatir sama anak, bukankah itu sesuatu yang benar karena nggak ada kabar, barangkali ada sesuatu yang buruk. Yes, itu sesuatu yang kalau kita lihat mungkin kelihatan sekilas ya, mungkin itu fine aja. Tapi sekali lagi dalam konteks psikologis, ketika itu jadi preokupasi, kita terfokus gitu, terfokus hanya pada itu saja, dan kita tidak mampu, kita tidak punya cognitive muscle, otot kognitif atau otot berpikir, kemampuan berpikir kita untuk bisa switch dengan melihat dari berbagai sudut pandang, maka itu akan sangat intens sekali terasa emosinya, akan terasa sangat gak nyaman bagi si individu gitu. Mungkin karena sekali lagi ya, yang namanya anxiety itu bukan berarti salah, cemas itu bukan berarti salah. Karena kita perlu tahu anxiety bedanya dengan anxiety disorders. Ketika sudah sampai anxiety disorders, artinya kecemasan itu sudah sangat mengganggu. Cluenya itu. Anxiety sendiri itu bagus, karena ketika kita lagi cemas nih, bukan ketika lagi cemas ya. Kalau kita punya cemas, kita keluar rumah pakai masker, karena sekarang lagi musim COVID nih. Kita cuci tangan, kita pakai face shield misalnya. Karena kita khawatir bahwa nanti bisa kena atau tertular virus. Jadi kita mempersiapkan diri kita. Dan itu part of cemas, part of khawatir, dan itu nggak mengganggu. Beda ketika nanti jadi anxiety disorders. Nah itu artinya disorders, itu artinya sudah mengganggu banyak area di kehidupan kita. Area sosial, area pekerjaan, area belajar, atau area lainnya. Dan sebenarnya ketika kita cemas berlebihan, meskipun belum sampai disorders, itu sudah mengaktifkan ya sistem stres kita, sudah membuat hormon stres kita aktif. Dan kita semua tahu apa efeknya kalau hormon stres itu banyak di tubuh kita. Tinggal ditonton video tentang stres tuh di YouTube Mind and Brain, atau didengarkan di podcast kita, itu banyak informasi mengenai efek dari stres. Lalu sebaiknya memang sebelum itu menjadi disorders ya kita cari bantuan, cari support buat bisa berlatih bagaimana mengontrol itu ya. Nah, sekarang coba ambil kertas, ambil pulpen atau pensil juga boleh. Lalu coba tulis pertanyaan ini dan dijawab. Nomor 1.
hal apa saja atau situasi apa saja kamu merasa worry, merasa khawatir, merasa cemas. Nomor 2, ketika kamu khawatir terhadap sesuatu, worried about something, atau cemas terhadap sesuatu, apa yang kamu lakukan supaya kamu merasa tidak terlalu cemas? Nomor 3, apa hal yang kamu lakukan supaya kamu mendapatkan garansi bahwa situasi atau sesuatu hal akan berakhir oke, akan berakhir fine, akan berakhir baik. Nah, coba 3 pertanyaan itu aja. Mungkin akan ada overlap tapi nggak apa-apa. Tinggal dijawab aja dulu. Gitu. Jadi kita jadi di situ kita paham bahwa ini loh situasi yang bikin kita cemas. Lalu ini loh yang biasanya kita lakukan untuk mendapatkan kepastian gitu. Nah, nanti dalam treatment CBT sendiri, klien akan dilatih untuk meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian tadi. Gitu. Jadi kan tadi cirinya kan intolerance of uncertainty. Nah, CBT meningkatkan toleransi tadi berbagai cara. Mulai dari secara kognitif restructuring, jadi diubah cara berpikirnya dengan exposure atau yang lainnya. Oke, sekali lagi ini sebenarnya yang saya share di sini lebih kepada self help. Jadi silakan dicoba. Plus jangan lupa didengarkan berbagai episode lain di Mind in Brain mengenai kecemasan ya, ataupun juga mengenai CBT, ataupun sebenarnya dengerin aja semuanya. Karena itu ketika dielaborasi akan jadi pengetahuan yang utuh insya Allah, karena kita selalu memandang atau membahas semua isu itu dari sudut pandang yang sama, CBT dan neuropsychology. Oke, terima kasih atas perhatiannya, saya pikir cukup. Jangan lupa like, komen, dan juga di-share. Dan di komen dulu yang penting nih, coba dulu kalau misalnya bermanfaat ataupun nyata sulit mas, silakan di komen. Dan selalu coba buat diri sendiri dulu, baru kita share ke orang lain, sehingga bisa jadi amal jariah juga buat kita insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, sampai ketemu di cerita berikutnya, di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.